Imbau Pilkada Serentak Aman dan Damai, Nusa Pers buat video edukasi. Pada tahun 2020 ini, Indonesia kembali akan melaksanakan pilkada serentak di 270 daerah. Semua pihak pun berharap pilkada 2020 dapat berjalan dengan damai dan tidak dipenuhi dengan ujaran kebencian, hoaks, dan isu sara. Oleh karena itu, sangatlah diperlukan stabilitas politik dan keamanan. Karena bagaimanapun juga, demokrasi sudah disepakati, sehingga jangan dirusak dengan sikap politik kotor seperti black campaign. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menginginkan agar pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 di 270 daerah berjalan aman dan demokratis. Dirinya juga menginginkan gelaran pilkada berlangsung dengan sejuk, tidak ada saling fitnah antar sesama. Kepala negara menginginkan jangan lagi ada hoaks, ujaran-ujaran kebencian, saling fitnah, dan saling hujat-menghujat. Selain itu, Kementerian Dalam Negeri dan Komisi Pemilihan Umum sepakat mengusung tema pemilihan kepala daerah sebagai gerakan perlawanan COVID-19. Tema tersebut diyakini akan mendorong peserta pilkada beradu strategi dan bertindak menekan penyebaran virus corona. Nusa Pers telah menunjuk beberapa narasumber ternama dan komprehensif di dalam pembuatan video. Harapannya dengan hadirnya video edukasi ini, masyarakat luas dapat membantu hadirnya pilkada serentak yang aman, damai, dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Menarik apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi dalam sidang tahunan di MPR yang mengatakan bahwa coronavirus harus kita bajak sebagai momentum untuk jauh melompat ke depan di bidang ekonomi, politik, hukum, sosial, dan budaya. Saya kira ini adalah satu statement yang cukup luar biasa, yang memberikan rasa optimis, yang memberikan narasi positif terhadap bagaimana kita menyelamatkan ekonomi dan politik sekaligus ke depan. Pilkada serentak 2020 yang akan dilaksanakan pada 9 Desember mendatang, ini penting, harus dijadikan momentum bersama bahwa kehidupan politik harus kita selamatkan dengan cara regenerasi dan suksesi di 270 daerah. Dan pada saat yang bersamaan, pilkada ini secara otomatis akan menggerakkan di bidang ekonomi. Sebab pilkada akan begitu banyak memobilisasi ekonomi, tim sukses dan relawan yang secara tidak langsung akan menggerakkan roda ekonomi kita ke depan. Masyarakat, media massa harus berkontribusi secara positif dengan imbauan yang telah disampaikan oleh Presiden. Dan kita harus yakin, media harus yakin, masyarakat juga harus yakin bahwa di tengah corona, pilkada akan berjalan dengan damai, tertib, tentu dengan cara-cara protokol kesehatan seperti yang telah disampaikan oleh pemerintah. KPU dan Bawaslu telah melakukan rekayasa dalam berbagai uji coba menghadapi Pilkada 9 Desember mendatang. Misalnya mengurangi jumlah TPS sehingga kerumunan massa bisa dikurangi, menyediakan hand sanitizer, menyediakan masker, sehingga upaya untuk kerumunan, upaya untuk menghindari massa yang berjubel itu bisa dilakukan. Karena itulah momentum pilkada harus kita jadikan sebagai upaya untuk bangkit dari keterpurukan. Pilkada serentak harus dijadikan sebagai momentum untuk maju bersama, seperti apa yang sudah dilakukan dan disampaikan oleh Presiden. Di tengah keterpurukan kita tidak boleh mengeluh, di tengah keterbatasan kita tidak boleh hopeless, di tengah keterbatasan pula kita harus bangkit bahwa bangsa ini adalah bangsa yang besar, bangsa yang akan selalu bangkit di tengah keterbatasan-keterbatasan itu. Karenanya masyarakat, media massa, dengan berbagai tokoh yang ada di Indonesia harus saling berangkulan dan bekerja sama menyelamatkan demokrasi sekaligus menyelamatkan ekonomi di tengah pandemi coronavirus 19. Ya sebenarnya kan hoax itu udah bagian dari kehidupan kita ya, karena sekarang kan udah model itu orang senang bikin berita yang tidak sesuai dengan fakta, gitu kan. Depan mungkin apalagi pilkada ini pasti ada yang namanya
negatif campaign, kan ada black campaign ya. Oke, kalau negatif campaign mungkin nggak masalah kan, karena itu hal yang jelek. Tapi kalau yang tajam, kalau ada black campaign yang lebih cenderung ke fitnah, ya kan. Nah ini pasti akan dilakukan oleh lawan-lawan mereka atau tim sukses mereka atau kepala buzzer-buzzer mereka. Nah di sini sebenarnya masyarakat bisa dia melakukan check and recheck, dia harus masuk ke platform atau dia pergi ke situs resmi dari calon-calon tersebut. Kalau calon si A jelek-jelekin, dia harus masuk ke situs si calon tersebut. Pasti mereka punya letak YouTube mereka, IG mereka, atau Facebook mereka. Itulah kalau mau masalah ke sana. Jadi dia bisa melakukan check and recheck apakah berita ini yang dimunculkan oleh pihak lawan itu benar atau tidak. Jadi saya pikir salah satu tuh ya kita untuk menangkal hoax itu sendiri. Jadi sebenarnya memang di sini masyarakat sendiri harus pintar, dengan bagaimana dia sudah pintar maka setiap partai atau setiap calon kepala daerah dia harus melakukan sosialisasi. Bagaimana melihat informasi sebagai sebuah informasi yang benar, sebuah fakta yang benar. Itulah yang harus dilakukan oleh tim sukses dari calon kepala daerah tersebut. Nah, itu saya pikir itu salah satu caranya. Atau yang kedua, dia harus mampu mengelola media. Aslinya dia harus bisa mencari media-media yang menjadi tanda kutip partner dia dalam berkampanye, ya kan? Baik media-media besar maupun media-media lokal. Di samping tentunya media sosial resmi official dari mereka sendiri. Nah, disitulah yang harus dipikirkan oleh tim pemenangan atau calon kepala daerah tersebut. Nah, terus kalau pertanyaannya bagaimana dengan kalau kerumunan nanti kampanye, ya mungkin nanti tetap yang namanya protokol kesehatan tetap harus diterapkan, ya kan? Mungkin nanti polanya tetap aja orang masih pakai masker, orang harus pakai cuci tangan, kayak gitu itu masih bisa, tapi itu masih bisa asal ada situ tim pengawas. Ya. Seperti hari ini kita kan bisa masuk ke mall, kita masih bisa masuk ke mall kan dengan cara kita suhu panas kita dicek, sehingga kalau kita lihat di mall sekarang orang udah banyak di mall, tapi kan orang yang masuk di mall itu adalah orang-orang yang sehat. Nah begitu juga nanti kalau kampanye mau terbuka ya dicek dulu lah suhu tubuhnya kan, sehingga nanti yang berada di situ memang orang-orang yang sehat semua. Jadi kemungkinan tertular saya pikir mungkin sangat kecil. Dan ini sudah terbukti ketika kemarin haji di Mekah itu kan orang banyak di situ kan, tapi ternyata hasil pemberitaan kemarin terakhir itu bahwa tidak satu pun yang kena corona di situ. Nah, berdasarkan pengalaman di haji di Mekah itu sebenarnya itu bisa diterapkan di sini ketika ada pilkada. Jadi kalau gitu. Kita lihat dari beberapa pilkada dan beberapa pemilihan umum sebelumnya bahwasanya setiap ada pemilihan umum, setiap ada pilkada, baik itu yang diselenggarakan secara sendiri-sendiri maksudnya di tiap wilayah sendiri-sendiri ataupun yang diselenggarakan secara serentak, tentunya akan meningkatkan geliat ekonomi di suatu daerah tersebut. Karena apa? Karena kita ketahui bahwasanya ketika pilkada tersebut banyak kebutuhan-kebutuhan, baik itu dari alat peraga kampanye, kemudian aksesoris-aksesoris, kemudian konsumsi dan segala macamnya, itu bergelontor uang bahkan sampai ratusan miliar rupiah gitu kan di tingkatan provinsi yang saya ketahui, atau bahkan di tingkatan kota, yaitu mengalir ke masyarakat kemudian ke partai-partai politik sebagai mesin-mesin politik daripada para kandidat yang bertarung di pilkada tersebut. Itu kan akan meningkatkan tingkat konsumsi yang ada di masyarakat. Kemudian geliat-geliat dari UMKM, mau itu percetakan, kemudian konsumsi ataupun penyedia jasa terkait dengan kampanye, itu juga pasti akan meningkat gitu loh. Nah, kalau kita hubungkan dengan kondisi sekarang di mana sekarang lagi ada di fase Indonesia dan dunia sedang mengalami efek dari pandemi corona, yang mana kita ketahui berdasarkan riset dari JP Morgan itu kan memang sudah diramal bahwasanya pertumbuhan ekonomi dunia akan mengalami perlambatan. Kalau nggak salah angkanya di minus 1,1%. Global Economic Recession itu menurut JP Morgan itu ada di angka minus 1,1%. Dan sekarang Indonesia itu di laporan
pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua sekarang. Kuartal kedua sekarang itu mengalami perlambatan ekonomi di sekitar angka minus 5, sekian persen lah. Yang kita ketahui kalau misalkan masuk 2 kuartal terjadi perlambatan ekonomi, berarti sudah dikatakan bahwasanya suatu negara sudah masuk ke dalam fase resesi atau reses, atau dalam bahasa lainnya adalah istirahat dalam perekonomian, tidak tumbuh, justru mengalami perlambatan. Nah, kita kaitkan dengan variabel pilkada, di mana pandemi ini sedikit banyak sudah mengurangi daya beli masyarakat. Kita ketahui kalau misalkan kontribusi terhadap PDB itu konsumsi itu sekitar 9.000 triliun. 9.000 triliun dari total kontribusi total PDB Indonesia, itu kontribusi dari konsumsi. Sisa-sisanya dari investasi, kemudian ekspor impor dan investment. Itu nggak sebanyak dari kontribusi dari konsumsi masyarakat di Indonesia. Makanya ketika pandemi ini itu kan kontribusi konsumsi terhadap PDB itu jeblok dari 9.000 triliun sekarang hanya tinggal menjadi 5.000 triliun. Nah, berarti kan kemarin kan pemerintah sudah jor-joran memberikan stimulus fiskal kan, mulai dari terakhir 200 sekian triliun ya, sampai sekarang mungkin dicanangkan 900 triliun untuk stimulus fiskal. Nah, dengan adanya pilkada serentak ini, maka uang yang akan digelontorkan ke masyarakat ya kan melalui para kandidat yang bertarung di pilkada itu kan banyak sebetulnya. Nah, justru itu seharusnya yang akan dibawa ke arah meningkatkan daya beli masyarakat, karena adanya pertumbuhan demand di masyarakat karena kebutuhan kampanye dan kebutuhan pilkada. Nah, seperti itu kira-kira. Kalau dari sisi pemerintah itu kan dengan adanya pandemi ini sebetulnya kan pelaksanaan pilkada serentak itu diadakan bukan di bulan Desember 2020 kan, seperti yang perubahan sekarang. Dan kemarin baru disahkan untuk penambahan anggaran bagi Komisi Pemilihan Umum untuk memprovide para aktor-aktor di pemilu, panitia-panitia maupun baik yang secara organisasi fix maupun ad hoc untuk mendapatkan APD. Nah, dari sini kan kita sudah lihat bahwasanya sudah ada upaya dari pemerintah untuk memproteksi para penyelenggara pemilu kan dari pandemi. Nah, kita lihat sekarang juga saya menghimbau kepada masyarakat tentunya untuk tetap menjaga bersama-sama kondusivitas, menjaga tetap jarak, menjaga kesehatan, terutama di masa pemilu 2020, pilkada serentak 2020 ya kan, untuk tetap memakai masker. Kemudian mungkin nanti masuk ke TPS nanti pakai hand sanitizer dan segala macamnya, memakai masker, memakai APD dan segala macamnya. Ya, kita sama-sama berharap lah pilkada serentak 2020 ini tetap menghasilkan para kandidat-kandidat, para pemimpin-pemimpin baru ya kan, yang akan memberikan dampak positif bagi daerahnya masing-masing dan tentunya bagi nasional. Maka dari itu melalui proses yang baik, melalui cara yang tetap menjaga protokol kesehatan, seharusnya bisa dihasilkan tujuan yang kita cita-citakan tersebut.